tanpa mengurangi fungsionalitas. Kalau yang di lab ada yang sedikit lebih besar segini, atau yang agak besar tidak ada. Namun pada dasarnya dari segi fungsionalitas sama. Jadi kita bisa menerapkan pengaturan apapun seperti yang di Virtualbox kemarin, kecuali satu, wireless. Karena wireless itu berhubungan dengan perangkat fisik, sehingga kita tidak bisa simulasi dengan virtual. Kalau menggunakan router board yang kayak gini, rata-rata serinya pada seri-seri tertentu itu sudah mengandung wireless, walaupun di sini nggak ada antenanya. Nah, jadi internal di dalamnya sini itu ada antena wireless. Nah, antena wireless ini posisinya nanti kita bisa setting dengan menggunakan input. Jadi ingat, kita bisa setting mikrotik itu dengan beberapa cara. Ada pakai Windbox, ada pakai browser. Jadi kita juga bisa akses mikrotik itu dengan browser atau dengan SSH yang harus menggunakan command line. Berarti nanti kalau pakai SSH perintahnya sama seperti saat kita setting di Virtualbox. Tampilannya sama juga. Nah, ini saya coba nyalakan. Nanti kita bisa lihat hasilnya atau kita bisa cek pengaturannya itu melalui Winbox sebagaimana kemarin kita pakai virtual. Misalkan ini masih seperti yang kemarin kita bahas. Jadi kalau kita menggunakan perangkat router board, kita bisa mendeteksi perangkat mikrotik yang terhubung di jaringan kita. Jadi kita bisa ngecek di sini. Selama di tab neighbor ini belum muncul, ya, di neighbornya belum muncul, berarti kita belum bisa terhubung dengan mikrotik. Jadi kalau sudah muncul kayak gini, berarti mikrotik sudah dikenali oleh Winbox. Konsepnya Winbox ini mengikuti seri. Jadi contoh, ini versi dari router sistem OS-nya 7.6. Kalau misalkan baca dengan mikrotik yang versi 2, nggak bisa. Kenapa? Karena Winbox-nya saat dibuat ini belum ada. Makanya versi sekarang kalau Winbox tidak muncul dia akan pesan error minta upgrade Winbox. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bisa login dengan beberapa cara, sama seperti dengan Virtualbox kemarin. Kita bisa pakai MAC address, kita bisa pakai IP. IP ini dengan catatan kita pernah setting. Kalau belum disetting, nilainya ini 0, ada isinya. Seperti kemarin sampai selesai install, dicek di Winbox munculnya apa? 0, karena belum disetting. Kalau ininya 0, kita bisa aksesnya lewat mana? MAC address. Jadi kita bisa akses dengan MAC address. Kalau IP versi 6-nya nyala, kita bisa akses juga dengan IP versi 6. Seperti itu. Nah, ketika kita memastikan ini mikrotik kita atau bukan, bisa kita lihat dari identitas, kalau kita pernah merubah identitasnya, atau dari tipe router boardnya. Nah, seperti ini. Kalau di sini tipenya RB931, oh berarti ini punya kita, karena kita yakin ini tipe milik kita. Nah, kalau sudah login, itu nanti tampilannya sama. Tampilannya sama seperti kemarin. Pak, kok di punya saya yang versi 6 tampilan ininya enggak sama ya? Ini bedanya 6 dan 7, salah satunya itemnya ini beda. Itu aja. Fungsionalitasnya sama. Beberapa bug diperbaiki pada versi yang baru. Versi yang lama mungkin ada beberapa misalkan mudah disconnect. Nah, itu ada beberapa mudah disconnect dan lain sebagainya. Lah, dengan ini kita bisa mengatur pengaturan dasar diberlakukan sebagaimana yang sudah
saya jelaskan. Contoh, saat kita melakukan pengaturan dasar mikrotik, secara garis besar dibagikan dua, interface up sama interface down. Up-nya minimal 1, down-nya minimal 1. Nah, sama di sini. Nah, bedanya saya mau ngasih gambaran kalau pakai router board itu kita bisa ngambil koneksi dari WiFi. Nah, saya kasih contoh di sini, kita cek interface-nya. Ini tampilan interface-nya. Di sini ada status R berarti running. Kalau pengen tahu artinya didekatkan aja. Nah, kita dekatkan gini, R artinya running. Nah, kayak gitu. Jadi nanti akan muncul di setiap interface atau di setiap pengaturan tertentu itu singkatan-singkatan. D besar dengan D kecil, D A D, D-nya besar, A besar, D-nya lagi kecil. Nah, itu apa maksudnya? Dekatkan aja, nanti ada pengaturan. Nah, singkatan-singkatan itu sebaiknya diingat-ingat, dihafal. Barangkali keluar saat gimana? Saya kasih bocorannya dulunya kan gitu. Barangkali keluarkan, barangkali. So pengerti kalau besok ali. Berarti kasih itu gitu loh. Contoh lagi, misalkan saya buka menu root. Nah, sini, ini kan ada singkatan lagi. Dynamic Active Connected. Kok tahu Pak? Coba dekatkan. Ini didekatkan gini, nanti akan keluar. Dynamic Active Connected. Dulu saat saya ikut pelatihan tutornya seorang Ganhong dari Singapura, ya sama, saya ditanya, ini artinya apa? Ya kayak gini, persis pertanyaannya. Kok C kecil artinya apa ya? Kayak gini juga. Nanti ada ketemu C kecil juga. Nah, atau ada S. Nah, oke, kita balik ke pengaturan dasar. Nah, ini Ether 2 connect ke laptop saya. Kita butuh interface up. Interface up itu interface sebagai sumber internet. Caranya gimana? Oh, caranya kita bisa ngambil dari WLAN. Nah, di sini ada koneksi internet. Nah, kita ambil aja dari WLAN. Kalau sebuah interface ada tanda silang, itu artinya disable. Sama dengan ini. Di sini ada sistem paket. Nah, beberapa kasus nanti di sistem paket ini akan ada tanda silang di sebelahnya. Nah, kalau ada tanda silang berarti paket itu ada tapi tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena posisi disable. Untuk mengaktifkan berarti harus di-enable dulu. Nah, saya ambil contoh, berarti dari sini kalau saya mau mengaktifkan perangkat ini, saya tinggal enable dari sini. Tanda centang. Kalau tanda mid itu berarti dihapus, kalau tanda silang berarti disable. Jadi kalau ini saya enable, nah, berarti begini. Berarti posisi nyala. Skenarionya, WLAN ini akan saya gunakan sebagai interface up. Nah, kebetulan ini sudah ada settingannya langsung connect. Interface up itu bisa kita dapatkan jika kita ngambil mode wireless di sini. Nah, caranya untuk masuk kita tinggal double klik atau masuk dari menu ini. Wireless ini. Bisa interface seperti ini, atau kita double klik dari sini. Double klik gini, terus kita masuk pada wireless. Nah, kalau kita gunakan untuk nangkep sinyal, nah, nangkep sinyal, contoh, sampai beli voucher, mau ditangkap pakai router, berarti kita nangkep sinyal WiFi. Modenya station. Modenya banyak, tapi saya jelaskan singkat dulu karena nanti detail ada di materi wireless sebenarnya. Nanti bisa dieksplor lebih jauh apa bedanya. Ini kalau dibuka isinya banyak. Ada station bridge, station pseudo bridge.
Bedanya apa Pak? Ada bedanya. Jadi ini ada station, ini ada station BDS, ada bridge, ada AP bridge. Kita kenalan dengan dua, station sama AP bridge. Station itu konsepnya menerima, nangkep. Nah, nangkep sinyal. Contohnya di area lantai bawah ini ada sinyal WiFi. Saya tangkap, dibaca di sini. Pakai apa? Pakai station. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, station, langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua yang harus diperhatikan adalah WiFi itu ada pengamennya enggak? Ada passwordnya enggak? Kalau ada passwordnya, kita harus membuat dulu namanya ini. Nah, karena tidak ada, muncul di sini security profile. Nah, kalau belum, kita harus bikin dari sini menu wireless. Di sini ada security profile, sahabat besar. Nah, di sini ada security profile. Kita bisa masukkan di sini. Nah, kita bikin dulu di sini. Security profile-nya apa? Misalkan dikasih nama profile 1. Passwordnya apa? Masukkan aja di sini. Tipenya apa? Oh, passwordnya tipe WPA. Udah, ini centang. Masukkan di sini. Passwordnya. Sehingga sampai tidak perlu ngetik. Yang melakukan siapa? Router. Jadi saat connect diminta username password, router akan baca apa passwordnya di sini, di database ini. Kalau sudah kita buat seperti ini, profil 1, berarti ini kan sudah dibuat nih, muncul di sini. Kapan memanfaatkannya? Saat kita berada pada WiFi interface ini. Nah, ini kita double klik station, security profilnya kita masukkan, kita pilih. Nah, kalau belum bikin, nilainya default. Nah, kalau belum bikin, nilainya default. Karena tadi sudah bikin profil 1, kita pilih profil 1. Berarti ini. Nah, terus caranya connect gimana? Koneksinya, apakah langsung bisa connect? Kalau belum pernah connect, nggak akan bisa connect. Kalau belum pernah ya, berarti harus dikonekkan dulu. Caranya gimana? Caranya, kalau ini sudah pada mode station, kita tinggal klik scan. Nah, nanti akan muncul scanner kayak gini. Tapi scanner ini belum jalan. Nah, terus kita klik start. Jadi dia running, baca. Nah, baca kayak gini. Kita tinggal pilih. Ini akses point yang paling kuat yang mana ya? Kita baca dari sini. Nah, dari sini ada SSID banyak. Kita tinggal baca sinyalnya yang paling kuat yang mana. Misalkan di sini ketemu misalkan ini gedung Jokowi. Ini geser-geser terus. Nyari yang terbaik di sini. Misalkan ini gedung Jokowi. Nah, kan sudah kita tentukan nih di yang bagian sini. Sinyalnya 95. Berarti ini sinyal strength, berarti kekuatan sinyalnya. Ini noise berarti gangguan. Berarti kalau ada gangguan dia akan turun. Kalau kita sudah tentukan misalkan ini, kita klik connect. Nah, nanti kalau sudah connect, ya, di sini ada bridging sampai statusnya connect. Perhatikan di bagian sini. Jadi kalau tadi kita sudah pilih klik connect, dia akan berusaha menghubungkan. Kalau sudah terhubung, ini akan connected, statusnya kecil di bawah sini. Perhatikan. Terus di sini ada running, berarti posisi router, wireless jalan dan connect. Nanti akan ada kalanya running, tapi ini nggak connect. Nah, macam-macam isinya bisa macam-macam, tergantung kasusnya. Nah, nanti tinggal kita cek. Nah, beberapa pengaturan yang lain kita bisa atur di sini. Contoh, frekuensi mode ini kita bisa tentukan. Misalkan di Indonesia itu wajib menggunakan frekuensi sekian sampai sekian. Mikrotik sudah memberikan pengaturan, regulator domain sudah. Kalau kita di Indonesia dia akan mengikuti. Kita ikut regulator di sini, counternya tinggal diganti Indonesia. Dan di sini kita tinggal ganti Indonesia. Nah, seperti ini. Kita klik apply, oke. Ini kalau belum connect, sini nggak running.
Nah, terus ini connect. Karena tadi kita ngubah setting yang instalasi domain tadi, negara. Ketika ada pengaturan, perubahan pengaturan, wireless begitu klik apply oke, dia langsung menyesuaikan. Ibaratnya komputer klik restart. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, berarti VLAN connect, Ether 2 connect, kita tinggal ambil skenario VLAN sebagai interface up, Ether 2 sebagai interface down. Nah, kita skenariokan seperti itu. Berarti dari sini caranya sama seperti kemarin. Misalkan kita pakai DHCP client, ya kita tinggal buat di sini sebuah DHCP client dari menu IP DHCP client. Nah, karena sebelumnya saya pakai Ether 1 nggak ada koneksi, ini merah. Jadi kalau ada merah ini dicek, oh statusnya stop. Secara fisik dicek ada kabel connect nggak ada. Oh ya sudah, berarti ini kita bisa hapus atau disable tergantung kebutuhan. Karena saya dimungkinkan nanti bikin lagi, ya udah deh, ini saya disable. Suatu saat saya butuh tinggal enable. Nah, melakukan disable enable itu bisa atau mudah sekali membantu kalau kita sudah paham alur daripada konfigurasi. Itu alasan saya kenapa kalau ada pengaturan default hapus saja semua. Kenapa? Karena nanti bisa jadi alur antara pengaturan dari router satu ke router yang lain yang serinya nggak sama, itu kadang-kadang alurnya beda. Contohnya apa? Kalau ada pengaturan dasar yang menggunakan fasilitas ini, bridge, nah, ini kebetulan sudah saya hapus. Kalau pengaturan default pasti ada bridge. Nah, yang di bridge itu antara seri satu dengan yang lain kadang nggak sama. Kadang yang di bridge hanya LAN-nya, wireless-nya enggak, kadang itu di bridge semua. Nah, jadi itu alasan saya kenapa saya mulai ngajarinya dari nol biar paham alurnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa bikin DHCP client. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, langkahnya sama. Interface-nya tinggal dipilih, VLAN, usenet DNS dicentang, default root dipilih yes, pengaruhnya ke sini. Nah, kita akan punya pengaruh ke sini sama ke root sini. Kalau sudah kita klik apply, oke. Posisi di sini sampai request, sampai nanti dia nah ini. Kalau masih request berarti dia masih minta ke atas. Sampai ini nanti menghasilkan. Kalau belum ya ini ditunggu aja. Seberapa lama Pak? Tergantung daripada posisi wireless di atasnya tadi itu sibuk atau enggak. Kalau sibuk banget ya ini masih nunggu antrian. Caranya cepat Pak. Cara yang cepat kalau susah kita rilis. Renew lagi, request lagi. Kalau susah lagi, ganti lagi sumbernya lagi. Karena kita konsepnya mintanya lewat wifi kan. Nah, wifi tadi kan connect. Nah, misalkan gini, Pak susah Pak lama, ya udah kita mulai lagi dari sini, scan-nya diganti. Nah, ini kita jalankan lagi, sampai ketemu sebuah access point yang posisinya free. Nah, posisinya free. Misal kita ambil ini misalkan. Oke, kita klik connect. Play, oke. Running. Nah, ini langsung dapat. Langsung dapat. Dia dari sini, ini dapat DHCP. Nah ini D-nya besar, ini D-nya kecil. Oh iya. Nah, itu Pak, kapan itu Pak? apa? Dari SMK apa? Enggak apa. Biasanya hafal dan tidak hafal itu cenderungnya kalau paham alurnya, singkatan itu akan mudah.
Jadi saya sangat menyarankan jangan dihafal, jaringan itu jangan dihafal. Dipahami. Kasih paham. Kalau sampean nanti menghafal, ya, oke, pakai router mikrotik apa gitu ya. Ketemu dengan dari yang dikonekkan dengan mikrotik, bingung lagi. Router kan tidak cuma mikrotik kan. Pangsa terbesarnya kan mikrotik sama Cisco. Itu untuk perusahaan. Rumahan banyak. Ada ada TP-Link, ada D-Link, ada apa lagi itu? Nexus dan lain sebagainya. Sebenarnya cara kerjanya itu sama saja. Ya pasti bicara interface up, interface down. Cuma istilahnya tidak sama. Kalau di mikrotik kita bisa memindah posisi interface up beda-beda. Contoh tadi saya pakai wireless sebagai interface up. Kalau pakai TP-Link, ya interface up ya interface up. Nggak bisa dipindah. Betul nggak? Colokannya digeser nggak bisa. Nggak connect. Karena apa? Paten dia posisinya. Nah, kalau kita perhatikan pada perangkatnya, nah, beda itu interface up, interface down. Kalau mikrotik interface up dikasih tulisan internet gitu. Merek yang lain bisa jadi one. Istilahnya one gitu aja. Ada lagi yang menggunakan istilah internet. Sebenarnya konsepnya sama, interface up. Nah, kalau di mikrotik kita bisa menggunakan DHCP client di merek yang lain, TP-Link, D-Link dan lain sebagainya sama. Interface-nya bisa beda-beda. Interface itu berarti tampilan programnya bisa beda-beda. Karena basisnya web, ada yang posisi masuk itu langsung disuruh quickset, ngatur interface up pakai apa, baru kemudian bawahnya menyesuaikan. Seperti itu. Ada yang login dulu, baru ngatur dulu, langsung setting satu-satu, tampilannya beda antara merek D-Link, TP-Link, Nexus dan lain sebagainya nggak sama isinya. Tapi konsep dasarnya sama. Interface pada sebuah router pasti terdiri dari 3 bentuk. Dynamic IP yang kalau di mikrotik dikenal dengan DHCP client, static IP sama PPOI. Nah, PPOI ini yang biasanya digunakan oleh ISP Mikro Indigo misalkan. Dia pakai modem. Sebenarnya modemnya Indigo itu pada posisi tertentu dia dial dengan ID tertentu ke server dia. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau posisi seperti ini bisa dipastikan router connect ke internet. Kita bisa pastikan router connect ke internet. Kita bisa cek di sini. Dari terminal misalkan kita lakukan perintah ping sudah connect, tidak ada masalah. Terus kita coba lainnya connect enggak? Harusnya tim out. Tim apa? Soalnya dipasang macamnya duanya. Oh jauh Pak. Dia aja bisa ketemu. Oh paling aja dibuat DHCP server. Oke, kita buat DHCP server. Kita tambahkan DHCP server. Kita cek ada 2 ada IP-nya. Oke. Kita cek apakah ada DHCP server. Ternyata sudah ada. Ini sudah ada DHCP server. Kita cek lesnya connect enggak. Ternyata sudah connect. Apakah kita dapat IP 252? Cek di sini menggunakan IP config.
Di sini 252 sudah masuk. Tapi kita lakukan ping, kita lakukan ping, Request step on. terjadi request step on. Traffic router berarti. Berarti di Routernya traffic sini kok outbound benar-benar. Oh, kalau kiam tuh berarti. kok ada bodoh. Kata bisa feeling dah lo. Out interface. Out interface. Interface. Oh, ini maksudnya apa? Sekarang kita coba pada itu di mana pengaturannya? Masih ada yang ingat? Firewall. Wah, mulia taruh ya. Terus dari firewall ke? Wah, siapa Allah. Oke. Ternyata ada NAT. Kita lihat. Ini MySpace kui. NAT-nya betul nggak? Out interface Pak. Out interface-nya ke WLAN 1. Oke. Lognya itu nggak dicetak nggak apa-apa berarti Pak ya? Apa? Lognya ke itu di mana? Iya. Dia kan biar bisa proof. Seharusnya kan kalau di ujian SMP itu kan harus dicetak SMK, Pak. Yang mana? Yang log. Log. Itu. Log kalau dicentang itu untuk penanda ada koneksi keluar enggak? Dicentang tidak dicentang boleh-boleh saja. Dua-duanya boleh. Perbedaannya begini. Ya, perbedaannya gini. Saya tunjukkan. Saya buka log ini ya. Nah, ini lognya saya buka. Terus kemudian ini saya centang. Ya, ini lain. Oke. Nah, ini kalau terjadi pengaturan tertentu yang di sini menyebabkan traffic, dia akan memunculkan log. Contoh, saya buka situs. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini loh bedanya. Ini loh bedanya. Error 2 WLAN 1 connection state berarti terjadi koneksi. Kalau kita melakukan centang di sini. Nah, ini kalau dicentang akan memunculkan ini firewall info bla 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 bla, muncul seperti ini. Itu dicentang, plus minusnya ada. Kita pengen tahu plusnya apa minusnya? Dua-duanya. Minusnya lognya banyak. Kalau plusnya kita akan bisa mendeteksi koneksi itu posisinya lancar atau enggak. Jadi di sini ada state new SRC, berarti ada koneksi dari source tertentu connect ke internet. Kalau klien kita ada dua, kelihatan ada klien 1 connect, klien 2 connect, yang ketiga connect. Kalau ada 10 akan muncul 10, sehingga mempermudah mitigasi kalau ada gangguan. Minusnya ini menggunakan memori, log ini menggunakan memori, sehingga kalau kita cek pada sistem resource, nah berarti ini CPU ini mulai tadi. kita buka misalkan gini, saya buka YouTube misalkan, ya. Saya buka YouTube, nanti di sini akan berproses. Ini akan berproses, memori ini sama ini akan berproses terus. Minusnya di sini. Jadi log itu pada satu sisi punya nilai plus, yaitu mempermudah kita melakukan mitigasi. Dengan catatan kita juga harus mempertahankan ini posisinya di mana. Karena kalau hanya di sini berarti selama ada koneksi itu akan terekam. Routernya mati, hilang. Oh, nggak nyimpen di hard. Tidak. Secara default dia tulisnya di RAM. Biar bisa tertulis atau tertangani dengan rapi, biasanya dilakukan pengaturan tertentu. Salah satu yang sering dilakukan adalah log ini dicetak kirim ke email. Sehingga kalau ada gangguan yang dibuka email bukan ini.
Jadi datanya direkam, interval tertentu dikirim ke email, interval tertentu dikirim ke email. Kalau ada gangguan, emailnya dicek. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini nggak dicentang boleh nggak? Boleh saja. Sehingga kalau sudah tidak dicentang, ada koneksi apa, ini nggak percaya. Minusnya kalau ada masalah di klien kita nggak tahu. Nanti ya sebabnya kenapa kok ada pernyataan harus dicentang. Nah, itu karena untuk ini. Menurut saya dicentang nggak dicentang tergantung kebutuhan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena tadi kita berhubungan dengan WLAN 1 sudah berhasil, kita cek buka YouTube, loh ternyata YouTube-nya bermasalah. Kita akses yang aman kira-kira detik.com. Jadi ini bermasalahnya bukan karena nggak dapat koneksi ya, tapi memang posisi seluruh jaringan kalau urusan sama YouTube agak sensitif sekarang. Khusus jaringan sini ya, khusus jaringan sini. Nanti keluar dari sini tidak ada masalah. Nggak pakai CMD aja Pak, lebih cepat responnya. Sebenarnya CMD juga bisa, kita bisa cek di sini. Normal. Ini kan kelihatan normal nih. Kita cek pakai misalkan ini. Dalam ada kosong. Normal. Biasanya normal pakai from. Lalu aku lupa lalu. Aku ngajar aku. Ayo. Jangan. Ayo. Sudah selesai pertanyaannya. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaannya pada Cisco Pak, boleh. Cisco boleh. Jadi kemarin itu ketika sudah setting CLI yang untuk routernya, ketika tak mati kata nyalakan lagi settingannya hilang. Settingannya hilang. Dipakai tracer. Pakai gas. Dipakai tracer, dimatikan, settingannya hilang. Pertanyaan pertama adalah pengaturan atau desain topologi yang sedang dibangun itu disimpan nggak? Save pakai Di save. Di save, pakainya di save. PKT kan settingnya. Sudah di save. Terus ketika disimpan atau dimatikan pengaturannya hilang. Pengaturan untuk DHCP-nya ini kan, untuk IP-nya enggak. DHCP-nya hilang. Nah, ingat definisi DHCP bagaimana? DHCP itu dia yang mengatur IP di bawahnya dia. Penyedia. Artinya yang hilang itu DHCP server. DHCP servernya. Nah, kalau seperti itu saya harus lihat dulu filenya. Ke depan ini. Oke, kita coba kita lihat dulu. Sisinya sangat berat sekali. Soalnya kalau PDKT di situ udah berlari sebenarnya orang mau berdasar Kirim ke saya teliti satu-satu. Kalau nanti ada kasus yang sama tadi, misalkan yang sudah dipakai tracer ya, simulator pakai tracer, tiba-tiba IP-nya hilang. Yang jelas ketika IP hilang itu ada kemungkinan kita settingnya tidak disimpan. Logika sederhana seperti itu, tidak disimpan gitu aja. Tapi apakah karena sebab itu atau ada sebab yang lain? Saya minta filenya dikirim ke saya. Ya, nanti saya koreksi, saya teliti.
Jawabannya nanti bisa saya, kalau secepatnya saya temukan, saya jawab di WA grup kelas yang mata kuliah. Kalau nggak ketemu, next ingatkan. Nah, di pertemuan selanjutnya ingatkan, Pak, pertanyaannya belum terjawab. Nah, seperti itu. Kadang terus keluar dari ruangan ini ketemu si A, si B, si C, lalu kan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain. Itu Pak, masalah apa? Kalau router kan ya, router tembak ke router kan bisa kan? Ya. Tapi kok itu kok jaringannya terus down dan terus bermasalah itu? Konsep router, tembak router itu yang dipakai seperti apa dulu? Karena gini, kita bisa menggunakan mode. Nah, saya buat kayak paham masalahnya. Dia lakukan. kita bisa menggunakan apa itu jaringan wifi router dengan router itu posisinya wireless atau kabel? Itu kalau di rumah itu tak pakai kabel Pak. Kabel. Terus kabelnya kan keputus. Terus tak pakai wireless. Pakai wireless. Kalau pakai wireless itu konsepnya pakai point to point atau point to multiple point? Point to point. Point to point. Terus saat connect malah down. Iya. Nggak bisa terhubung. Tidak bisa terhubung. Konsep sederhananya point to point itu tetap harus ada yang namanya sejenis DHCP server yang menghubungkan satu dengan yang lain, atau dengan mode apa itu koneksi by IP. By IP. Jadi yang satu perangkat satu dengan perangkat yang lain itu harus dengan mode dengan kelas IP yang sama. Kelas IP yang sama. Perhatikan di situ. Terus yang kedua, hati-hati, kadang-kadang ini, tapi bisa jadi betul, bisa jadi enggak. Kadang-kadang begini, ini ada DHCP server, ini ada DHCP server, kelasnya sama, nyambung, yang terjadi looping. Ada tabrakan broadcast, berulang, yang berhenti. Nah itu yang bikin jaringannya down. Jadi pengaturan yang paling gangguan yang paling banyak dan paling susah diantisipasi itu looping. Looping itu kadang kasusnya munculnya itu sederhana. Apa itu? Ini ada perangkat, ya, ada hub, ada kabel, colok satu, yang satu ini lepas. Orang nggak ngerti, colokan yang lepas ini masuk lagi ke hub. Oh itu loh bikin masalah. Jaringan di lantai 2 sini dulu sempat down gara-gara itu. Anak OB nggak tahu ada kabel lepas dicolokin dikira. Nah itu malah bikin gangguan, satu gedung mati. Jadi itu yang kadang-kala sering terjadi. Oke, ada lagi dari sisi sebelah kanan kayaknya Senayan. Itu bukan masalah. Oke, kalau tidak ada masalah, tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan sudah ya? Iya. Bisa siap? Kisi-kisinya adalah apa yang saya sampaikan di kelas. Di kelas juga, kita teaching ya di kelas. Ujiannya tulis apa praktek? Sana prakteknya gimana? Karena praktek Pak, paling ketik ganti Pak. Sama mintanya gimana? Tulis apa praktek? Nulis kan keren-keren. Ya sesuai. Tulis tapi boleh buka HP Pak. Tulis tapi boleh buka HP. Berarti sama dengan open book. Open book loh ya, bukan open HP loh ya. Open phone. Open book. Nah, biasanya oke, sifatnya open, no problem.
Tapi biasanya pertanyaan saya berbasis pemahaman. Jadi pertanyaannya biasanya apa yang kamu pahami tentang Sama sekali. Kan jadi penting ikunan lho, bukan kayak praktek ya lho. Silakan disesuaikan. Maunya apa? Wes to gampang. Plan saya mungkin melihat fenomena, itu kemungkinan nanti tulis. Kalau mau praktek juga boleh. Kalau praktek boleh kelompokan. Kalau praktek saya pastikan satu-satu. Saya itu kalau belum diterangkan sama teman belum paham. Nah, berarti tugasnya yang paham menjelaskan yang Ini sawate. Kayak iso kata bolon. Saya mempersilakan sambil belajar bareng, belajar kelompok itu saya sarankan. Jadi misalkan satu kelas ini ada yang udah paham, temannya belum paham. Terus ada pernyataan tadi, saya kalau belum diterangkan temannya belum paham, oke. Sekalian berkali dengan Ya sulit aku ya. makanya dibayarin duit gas. Oke, gini. Kalau memang itu istilahnya pernyataan tadi itu diamini oleh banyak orang itu maksudnya begini. Mayoritas butuh dijelaskan teman sebaya. Saya akan merubah skenario nanti setelah UTS. Saya akan coba dengan model bukan presentasi. Presentasi ya. Materi yang saya sampaikan di satu pertemuan itu akan saya perbanyak ya supaya yang paham ini cepat dapat materi banyak. Next selanjutnya, minggu selanjutnya saya masuk untuk mengamati temannya yang menjelaskan. Iya Pak. Bagaimana kalau seperti itu? Selamat. Nah, sebagian jelas tuh belum tahu orang. Enggak gelem enggak? Aku izin. Kan enggak gelem enggak? Kalau memang nanti itu disepakati seperti itu, kita coba setelah UTS seperti itu. Iya Pak, insyaallah Seperti itu. Sehingga nanti teman-temannya yang merasa belum paham diterangkan temannya menjadi paham. Boleh misalnya sungkan atau karena ada saya menjadi grogi di depan menjelaskan. Ya wis kamu buka terus kemudian mempersilahkan tak tinggal betul ya. Tak nanti dari luar bentak grogi. Oke, analisa saya gini Pak, yang buat nggak mudah itu adalah ketika nggak paham bisnis atau urutan kerjanya. Jadi kebanyakan kan kita bingungnya di situ. Bisa dari modelnya kita ya, modelnya kita ini bisa connect laptop kita ini pakai apa, lubangnya mana, terus pengaturan untuk IP-nya berapa. Gitu. Oke. Jadi apa ya, lebih cenderung ke topologi sebenarnya. Lebih cenderung ke topologi. Oke, nanti kita bahas lebih detail nanti kira-kira berarti lebih kepada titik tekan kepada proses berjalannya data. Iya. Oke. Saya catat nanti kita akan bahas di situ. Kalau seperti itu berarti saya akan mencoba mengurangi istilah yang tidak perlu. Istilah yang tidak perlu. Kira-kira seperti itu. Karena pada dasarnya kalau penjelasan gampangnya ya, interface up ke interface down itu terhubung lewat mana, jalurnya apa, itu semuanya sebenarnya sudah pernah saya bahas. Saya ambil contoh nih, misalkan ya, ambil contoh ini kok bisa connect router ini kok bisa connect ke wifi. Kok bisa connect ke wifi? Karena modenya dirubah station, terus dikonekkan otomatis dia dapat IP. Kita lihat di sini, pada bagian IP address, bila saksi dapat G dinamis.
Kalau belum tidak ada DHCP klien, ya ini munculnya dari DHCP klien kan? Nah, DHCP kliennya tak matikan atau tak disable. Nanti pada IP address hilang. Munculnya IP di sini dari DHCP klien. Ketika DHCP klien itu mati atau DHCP klien itu tidak terjadi koneksi, dia hilang IP-nya karena dinamik. Tapi antara WiFi ini dengan WiFi yang di luar yang dijadikan koneksi terjadi hubungan, terjadi proses. Buktinya mana ini? Tapi koneksi itu hanya sebatas channel menghubungkan, hanya terbatas terhubung. Mau dikirimi data nggak bisa. Jadi ini ibarat kabel, hanya kabel nyolong. Ada aliran listrik, connect, iya. Bisa dilewati data nggak? Kenapa nggak bisa? Paket data di dalam transmisi komunikasi itu dia harus punya label siapa yang kirim, siapa yang terima. Dalam komunikasi data di dalam jaringan komputer saat paket berjalan, pengirim itu adalah IP, penerima adalah IP. Sampai sini paham? Bingung? Jadi ibarat kata router ini atau WiFi ini bisa connect ke yang lain itu karena memang sudah terjadi hubungan. Tapi dia mau ada digunakan ngirim nggak bisa. WLAN 1 connect dengan access point itu sama dengan terbentuk sebuah jalan. Istilah ini dipahami? Ini WLAN 1 sama access point atau wireless gedung Jokowi. Posisinya kan running. Running itu sama dengan begini. Dari WLAN 1 ke gedung Jokowi terbentuk sebuah jalan. Jalannya bisa dilewati nggak? Belum. Dilewati bisa nggak? Belum. Bisa Pak. Belum. Ada yang belum, ada yang Bisa. bisa. Jalannya bisa dilewati nggak? Jawabannya bisa dilewati. Tapi hanya sekedar lewat. Yang lewat apa? Aliran tenaga atau power saja, listrik saja. Kalau dikasih data, belum. Kalau sekedar lewat, artinya dilewati sebuah sebuah mobil gambarannya. Jalan dilewati mobil bisa. Tapi apakah mobil itu bisa bawa paket? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sebuah paket itu dikirim harus ada pengirim, ada penerima. Label pengirim dan penerima itu dalam jaringan komputer paketnya IP address. Nah, IP address itu dapatnya dari IP address itu dapatnya dari mana? Kalau dari WLAN ini dijadikan DHCP klien berarti ibarat jalan, ya, ibarat jalan berarti di ujung sana akses point gedung Jokowi itu punya plat. Di WLAN sini ada plat. Saya mau lewat, istilahnya mau ngirim data di WLAN ini terus ditanyakan punya akses punya tiket masuk enggak? Nah, tiket itulah yang ditempelkan ke data. Nah, tiket itu siapa yang memberikan? Di ujung tiap titik, bukan jalannya ya, di ujung tiap titik itu tadi. Dalam namanya jaringan, ujung tiap titik itu router. Berarti yang memberikan IP siapa? Routernya. otomatis itu Pak. Apa harus diatur dulu? Harus diatur dulu.
mulai dari ujung yang paling atas di internet sampai ke bawah HP kita itu pasti diatur. Tinggal ngaturnya secara dinamik atau secara statis. Kalau secara dinamik, input satu dengan range tertentu, baginya otomatis. Dinamik. Ya, kalau dinamik. Jadi inputnya satu dengan range tertentu, berarti pakainya dinamik. Contohnya density server. Kemarin juga sudah. Ya, kalau statis itu berarti kita input manual. Satu-satu. Iya. Nah, itu kira-kira istilahnya bisa dipahami penjelasannya. Dan itu bisa asal-asalan Pak isi angkanya Pak. Teori ngawurnya yang saya jelaskan kemarin, teori ngawurnya bisa asal-asalan. Yang penting Tidak sama. 4 blok itu, blok ketiga itu harus sama, blok 4 tidak sama. Tapi aturan nulis itu ada sebenarnya. Aturan nulis itu ada. Jadi ngawur itu boleh, tapi tetap ada struktur yang jelas. Itu 10. Tentu bisa Pak. Kalau yang depan itu 192, blok keduanya 168 berarti kelas C, IP-nya privat. Tapi kalau sama-sama 4 blok, tapi depannya 169 sudah tidak bakal connect. Kenapa? Tidak memenuhi kaidah aturan penulisan IP. Sebenarnya ada aturannya itu, dan dia harus konversi ke dalam basis 2. Nah, cuma itu tidak saya bahas. Timbang sampai mumet mikir hitung-hitungan, sing gak ngerti fungsinya, lebih baik tak jelaskan fungsinya saja. Nah, itu. Yang hitung siapa? Yang hitung dia software saja. Nah, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa kita guru semua? Grammar itu mau grammar itu bahasa grammar. Aku dimulai dulu. Dia dikunci sih. Ada yang kalau sudah mungkin bisa kita lanjutkan next setelah TS di pembahasan lebih detail lagi. Nanti apa yang kita bahas. Intinya sebenarnya dalam dunia jaringan itu sesuatu yang bisa dilogika. Sesuatu yang bisa dilogika. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.